Halo semuanya, hari ini kita akan mempelajari salah satu materi pada mata pelajaran ekonomi. Silahkan disimak baik-baik ya materinya. Hari ini kita akan mempelajari mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Berikut materi pembahasannya: definisi, tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan moneter, definisi, jenis, tujuan, peran, dan instrumen kebijakan fiskal, serta kebijakan anggaran APBN. Adapun capaian pembelajarannya, peserta didik diharapkan mampu menganalisis kebijakan moneter dan fiskal, serta menyajikan hasil analisis kebijakan moneter dan fiskal untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari dengan cermat dan penuh tanggung jawab. Selain itu, ada tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian kebijakan ekonomi, dapat menjelaskan pengertian kebijakan moneter, dapat menjelaskan tujuan, jenis, dan instrumen kebijakan moneter, menjelaskan pengertian kebijakan fiskal, dan menjelaskan peran, tujuan, instrumen, dan jenis-jenis kebijakan anggaran. Langsung saja kita mulai memahami definisi kebijakan moneter. Ada yang tahu nggak nih, apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Apakah teman-teman pernah berpikir, mengapa pemerintah dalam hal ini tidak mencetak uang rupiah dalam jumlah banyak dan dibagikan kepada semua masyarakat? Dengan demikian, masalah kemiskinan bisa segera diselesaikan. Tentu saja tidak boleh ya, karena apabila jumlah uang yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah terlalu banyak, tidak baik untuk perekonomian. Hal ini karena dapat menurunkan nilai mata uang itu sendiri, yang akan menyebabkan inflasi. Demikian pula sebaliknya, jika pemerintah mencetak uang terlalu sedikit, juga tidak baik untuk perekonomian. Hal ini bisa menyebabkan tergantungnya proses pembangunan. Masyarakat sulit mendapatkan uang dan pekerjaan, daya beli yang rendah, pengusaha bisa gulung tikar, dan pada akhirnya bisa menyebabkan krisis perekonomian. Untuk itu, pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia harus bisa mencetak dan mengedarkan uang dengan jumlah yang tepat. Kebijakan yang mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat, ini kita sebut dengan kebijakan moneter. Jadi, kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa sih tujuan kebijakan moneter. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Jalannya roda perekonomian akan terganggu jika jumlah uang yang beredar melebihi atau lebih sedikit dari jumlah barang dan jasa yang beredar. Hal ini karena bisa mengakibatkan terjadinya inflasi ataupun deflasi. Untuk itu, kebijakan moneter sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang selalu mengupayakan jumlah uang yang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa. Kedua, menjaga stabilitas harga. Tinggi rendahnya harga barang dan jasa sangat mempengaruhi jalannya perekonomian. Harga yang tinggi bisa mengakibatkan turunnya permintaan. Turunnya permintaan mengakibatkan turunnya produktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, pemerintah perlu menjaga kestabilan harga barang dan jasa dengan menggunakan kebijakan moneter. Jika harga terlalu tinggi, pemerintah bisa mengurangi jumlah yang beredar di masyarakat. Demikian pula sebaliknya. Ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan menerapkan kebijakan moneter, yaitu dengan mengatur jumlah uang beredar di masyarakat, maka perekonomian akan menjadi stabil.
Perekonomian yang stabil akan mendorong dunia usaha untuk melakukan investasi baru yang pada akhirnya dapat menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Salah satu kebijakan moneter yang dapat diambil yaitu dengan menjalankan kebijakan devaluasi atau menurunkan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Dengan devaluasi harga barang di dalam negeri menjadi lebih murah jika dibeli dengan menggunakan valuta asing, dan pada akhirnya bisa meningkatkan ekspor ke luar negeri. Meningkatnya ekspor akan mengakibatkan neraca perdagangan dan neraca pembayaran tidak mengalami defisit. Tujuan yang sangat baik, bukan? Wow, iya, saya jadi mengetahui tentang tujuan kebijakan moneter. Selanjutnya, jenis-jenis kebijakan moneter. Apa saja sih? Yuk kita simak. Yang pertama ada tight money policy atau kebijakan uang ketat. Adalah kebijakan bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan menaikkan suku bunga atau kebijakan diskonto, menjual surat-surat berharga atau kebijakan pasar terbuka, menaikkan cadangan kas atau kebijakan cash ratio, dan membatasi atau memperketat pemberian kredit. Kedua, easy money policy atau kebijakan uang longgar adalah kebijakan bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar di masyarakat. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan tingkat suku bunga, membeli surat-surat berharga, penurunan cadangan kas, dan mempermudah pemberian kredit. Instrumen kebijakan moneter. Pertama, kebijakan operasi pasar terbuka atau open market policy adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Kebijakan diskonto atau diskon policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan mengubah, menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bank umum dengan tujuan untuk merangsang masyarakat agar menabung sehingga jumlah uang beredar kembali masuk ke bank. Ketiga, kebijakan cadangan kas di bank atau cash ratio policy adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan menaikkan atau menurunkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Jika saja terjadi inflasi di mana jumlah uang yang beredar melebihi dari jumlah barang dan jasa, maka bank sentral dapat mengambil kebijakan menaikkan jumlah cadangan kas minimum yang ada di bank. Kemampuan bank umum dalam memberikan kredit kepada masyarakat, yang pada akhirnya jumlah uang yang beredar menjadi semakin berkurang. 4. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan ini dapat diambil oleh bank sentral pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan memperketat syarat-syarat pemberian kredit kepada masyarakat. Tidak hanya itu saja, instrumen kebijakan moneter masih ada satu lagi. Wah, apa ya kira-kira? Mari kita simak dengan lebih fokus lagi. Ini dia kebijakan dorongan moral atau moral suasion. Bank sentral dapat mempengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato dan edaran yang ditujukan kepada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isinya dapat berupa ajakan ataupun larangan untuk menahan atau melepaskan pinjaman tabungan. Setelah mempelajari mengenai kebijakan moneter, kita akan beralih mempelajari mengenai kebijakan fiskal. Kira-kira apa saja ya yang ada pada kebijakan fiskal ini? Apakah isinya sama dengan kebijakan moneter? Mari kita simak videonya. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah.
Lalu, apa sih perbedaan dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal ini? Jadi, kebijakan moneter dilaksanakan oleh bank sentral, sedangkan kebijakan fiskal diterapkan oleh pemerintah. Jadi, jangan salah lagi ya. Berikut penjelasan lebih detail mengenai kebijakan fiskal. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil perintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak pemerintah. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Kebijakan fiskal terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN, dan semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik. Bagaimana ya peran kebijakan fiskal itu sendiri? Pada kenyataannya, transaksi dan volume pengeluaran negara cenderung lebih cepat dibandingkan dengan meningkatnya pendapatan nasional. Dengan demikian, peranan kebijakan fiskal pemerintah adalah turut menentukan tingkat pendapatan nasional yang lebih besar. Bagi negara maju, peranan kebijakan fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah lebih mampu mempengaruhi jalannya perekonomian. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari banyaknya pengangguran, tingkat inflasi yang tinggi, mengatasi defisit neraca perdagangan, dan juga neraca pembayaran. Sedangkan pada negara berkembang, peranan kebijakan fiskal lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan investasi melalui capital formation. Dengan investasi yang tinggi, maka output nasional akan meningkat yang pada akhirnya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi dapat berjalan dengan baik untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat. Jadi, seperti itulah peran dari kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan yang pertama ialah memperbaiki keadaan perekonomian. Hal ini dapat dilakukan dengan mengatur tingkat konsumsi pemerintah, jumlah transfer pemerintah, dan jumlah pajak yang diterima sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional. Meningkatkan kesempatan kerja. Implementasinya adalah dengan menggerakkan pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN. Tujuan dari semua itu adalah untuk meningkatkan laju investasi demi meningkatkan output nasional yang pada akhirnya dapat menyerap kesempatan kerja. Menjaga kestabilan harga-harga secara umum dan laju inflasi. Implementasi dari kebijakan ini adalah dengan menetapkan pajak langsung progresif dan pajak komoditas dengan harapan dapat menjaga stabilitas harga dan dapat menekan laju inflasi yang timbul di masyarakat. Meningkatkan distribusi pendapatan nasional. Implementasi dari kebijakan ini untuk meningkatkan pendapatan nyata masyarakat, dan semua ini dapat tercipta apabila investasi dari pemerintah dalam pembangunan dapat dilakukan secara merata dan berimbang pada berbagai sektor dan seluruh wilayah negara. Instrumen kebijakan fiskal. Sistem perpajakan. Dengan menaikkan tarif pajak, pemerintah bermaksud memperkuat kas pemerintah dan dapat memperbesar pengeluaran yang bersifat umum. Sebaliknya, pemerintah juga bisa mengurangi tarif pajak, di mana pemerintah bermaksud memberi kesempatan perusahaan berinvestasi sekaligus meningkatkan konsumsi. Politik anggaran. Pemerintah dapat menjalankan politik anggaran, baik anggaran berimbang maupun anggaran tidak berimbang.
jika pemerintah menempuh anggaran berimbang, sisi pengeluaran dalam APBN direncanakan sama dengan sisi penerimaan. Ada petunjuk dalam kondisi ekonomi seperti apa politik anggaran berimbang ditempuh oleh pemerintah. Namun, bila pemerintah memiliki anggaran berimbang, terdapat dua hal yang paling pokok yang ingin dicapai, yaitu peningkatan disiplin dan kepastian anggaran. Sedangkan anggaran tidak berimbang dapat dibagi lagi atas anggaran defisit dan anggaran surplus. Anggaran defisit adalah anggaran yang lebih besar sisi pengeluaran daripada sisi penerimaan, dan anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus adalah kebalikan dari anggaran defisit, di mana sisi penerimaan lebih besar daripada sisi pengeluaran. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, pinjaman pemerintah. Dalam kondisi tertentu, terutama pemerintah mengutamakan mengejar tingkat pertumbuhan perekonomian. Maka, pemerintah dapat melakukan pinjaman pemerintah dengan menjual surat utang negara atau SUN. Kebijakan ini diambil dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan sekaligus bisa menekan laju inflasi di masyarakat. Jenis-jenis kebijakan anggaran berdasarkan perbandingan jumlah penerimaan dan pengeluaran APBN. Anggaran berimbang. Anggaran berimbang disusun dengan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran total sehingga stabilitas ekonomi dapat terjaga dengan baik. Anggaran dinamis memiliki ciri-ciri anggaran yang selalu meningkat dibanding dengan tahun anggaran sebelumnya. Hal ini dilakukan dengan berusaha meningkatkan pendapatan dan melakukan penghematan pada sisi pengeluaran, sehingga tabungan pemerintah dapat meningkat. Anggaran defisit. Anggaran defisit memiliki ciri di mana anggaran disusun dengan jumlah pengeluaran lebih besar dibanding dengan pendapatan negara. Hal ini umumnya diatasi dengan beberapa kebijakan, di antaranya menciptakan uang baru, melakukan pinjaman baik dalam negeri maupun luar negeri. Mulai tahun 2000, APBN di Indonesia disusun dengan menggunakan format anggaran defisit yang biaya dengan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Anggaran defisit ini dipilih jika pemerintah ingin mengejar pertumbuhan ekonomi. Anggaran surplus. Anggaran surplus memiliki ciri di mana jumlah pendapatan lebih besar dari jumlah pengeluaran total pemerintah. Anggaran surplus dilakukan pemerintah untuk menekan laju inflasi di masyarakat karena kelebihan jumlah uang yang beredar. Terima kasih ya sudah menyimak videonya. Semoga teman-teman dapat memahami materi mengenai kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.